Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan pagi ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami. Sehingga pada pagi hari ini kami dalam keadaan baik dan sehat. Urapilah kami jika sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah supaya kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah masa depan kita ada di tangannya. Bacaan diambil dari Injil Markus pasal 6 ayat yang ketiga. Demikian sabda Tuhan. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Steven Spielberg adalah sutradara jenius Hollywood yang telah menghasilkan banyak film terkenal seperti Joe, Indiana Jones, Jurassic Park, Tintin, hingga Transformers. Walaupun ia orang yang sangat hebat, ternyata dulunya hanyalah anak biasa yang tidak menonjol di antara teman-teman sekolahnya. Stephen di masa kecilnya hanya anak sederhana yang tidak dikenal di sekolah dan pergaulannya. Bahkan teman-teman satu sekolahnya tidak ingat bahwa Steven Spielberg adalah teman satu sekolah mereka dahulu. Steven baru melejit menjadi tokoh dunia setelah ia mencetak rekor untuk film-film yang telah dibuatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus ketika turun ke dunia memilih masuk ke dalam keluarga Yusuf dan Maria. Ia tumbuh besar selayaknya anak-anak pada umumnya. Sedemikian tidak menonjolnya Yesus sampai orang terheran-heran ketika Yesus memulai karya pelayanannya. Yesus seperti muncul entah dari mana. Tiba-tiba saja muncul sesosok pria penuh kuasa, berjalan dari desa ke desa, dari kota ke kota. Ia mengajar banyak orang, melakukan mujizat dan tanda-tanda heran lainnya. Keheranan seperti ini bisa diterima akal, karena baik Yusuf maupun Maria adalah orang-orang biasa. Saudara yang terkasih, jangan sedih bila hari ini orang-orang tidak menghargai kita karena catatan masa lalu kita yang kurang meyakinkan atau pendidikan kita yang rata-rata dan latar belakang keluarga kita yang tidak istimewa. Kita mungkin saja orang biasa di masa lalu, sehingga kapasitas kita diragukan. Namun kita di hari ini adalah kita yang akan melanjutkan ke masa depan. Tidak ada yang perlu dijelaskan atau diklarifikasi kepada lingkungan sekitar kita. Jika mereka benar-benar mengasihi kita, mereka tentu akan menerima kita apa adanya. Jangan terganggu dengan profil masa lalu. Fokuslah untuk membangun prestasi hari ini. Pengakuan akan datang di waktu yang tepat. Percayalah bahwa masa depan kita akan baik karena Tuhan beserta dengan kita. Saudara yang terkasih, biarlah masa lalu menjadi pijakan kita untuk melangkah ke masa depan. Karena ketika kita mengandalkan Tuhan, masa depan ada di genggaman kita. Mari kita miliki karakter yang optimis dan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Karena bagi orang yang mengandalkan Tuhan, masa depan sungguh ada dan harapan kita tidak akan hilang. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu saat ini. Kami percaya bahwa Engkau punya alasan untuk memberi cerita masa lalu kepada kami. Kiranya cerita masa lalu kami akan dapat kami jadikan batu pijakan bagi kami untuk melompat menuju masa depan yang penuh berkat, sehingga kami pun dapat memberkati sesama kami. Pada saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit karena terpapar COVID, baik yang melakukan isolasi mandiri di rumah maupun yang sedang dirawat di rumah sakit. Tidiklah mereka satu persatu ya Tuhan, berikan daya tahan tubuh yang baik, kiranya setiap upaya yang dilakukan Tuhan memberkati, sehingga mereka segera memperoleh kesembuhan dari Tuhan. Demikian juga mereka yang mengalami sakit dan lemah fisik, kiranya Tuhan yang menolong, sehingga mereka juga memperoleh kesembuhan dari Tuhan. Untuk tenaga medis yang bekerja keras, kiranya Tuhan yang menjaga dan memberikan perlindungan, supaya mereka juga tetap sehat, sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami juga berdoa untuk seluruh lapisan masyarakat di negara kami, dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan memberikan kesadaran agar mereka melakukan protokol kesehatan, supaya mereka tidak teledor, tidak meremehkan situasi pandemi saat ini. Kiranya Tuhan yang menolong agar keadaan masyarakat negara kami semakin baik, semakin punya kesadaran yang tinggi, semakin pintar, sehingga kondisi bangsa dan negara kami menjadi pulih dan baik kembali. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.